know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my... Teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi dengan ibadah zikir bersama Kanaka dan Kasya. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami mau ibadah. Tuhan berkati kami, amin. Mari kita memuji Tuhan kita yang hebat, kuat, dan perkasa. Mari kita nyanyikan lagu Allahku besar, kuat, dan perkasa. Wah, Allah kita hebat ya. Iya, kita gak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai kita dimanapun. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun membayu dalam, ku melintasi padang rumput hijau.
sekarang udah waktunya buat mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap jalan hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap jalan hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap jalan hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo Jikit, selamat hari Minggu. Nah, Lausovero saat ini akan mengajak kalian semua untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Lausovero mau mengajak kalian semua untuk berdoa. Yuk, sikapnya yang baik, sikap yang siap untuk berdoa, berbicara, dan mendengar Tuhan berbicara. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, kami juga boleh untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong supaya kami boleh mendengar, merenungkan dengan baik, dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak katakan, amin. Pesan hari ini yang harus anak-anak ingat adalah aku percaya Tuhan akan membuka jalan untuk menolongku. Mudah kan? Yuk ulangi sekali lagi ya. Aku percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan untuk menolongku. Anak-anak bisa sendiri? Yuk ulangi apa yang Lausovero katakan tadi ya. 1, 2, 3. Yeay, hebat. Yuk, sekarang kita bersama-sama supaya terus mengingat pesan daripada perenungan firman Tuhan hari ini. Yuk, siap semuanya, yang semangat ya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan untuk menolongku. Yuk kita sama-sama
merenungkan firman Tuhan. Yeay, superhero mau lewat. No, kita bukan sedang berbicara mengenai superhero. Tapi hari ini kita akan belajar tentang the heroes of faith. Kalau minggu lalu anak-anak ingat, minggu lalu kita mendengar cerita tentang heroes of faith yang bernama Tara, siapa ya? A. Abraham. B. Yusuf. C. Daud. Nah, yang mana yang benar? A. Abraham. No. C. Daud. No, bukan juga. Ya, yang benar adalah B. Yusuf. Kita sama-sama belajar tentang Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Dan ketika mengampuni saudara-saudaranya, Yusuf sungguh-sungguh melakukannya. Dan dia juga menjaga saudara-saudaranya, memberikan tempat tinggal sehingga saudara-saudaranya dan bangsa Israel tinggal di Mesir dengan penuh sukacita. Mereka bisa menikmati makanan, mereka hidup dengan baik. Tetapi jauh setelah itu lalu muncullah raja yang tidak ingat kepada Yusuf. Lalu melihat bangsa Israel yang semakin banyak dan semakin besar jumlahnya itu menjadi sebuah ancaman. Lalu kemudian Raja Mesir itu membuat bangsa Israel menderita. Setelah beberapa lama mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan seorang pahlawan yang menyelamatkan, menolong mereka untuk keluar dari Mesir. Ada yang tahu siapa namanya? Namanya adalah Musa. Pahlawan iman kita saat ini adalah Musa. Musa lahir dalam keadaan yang tidak baik. Ketika itu raja ingin membunuh dia, sehingga dia harus dibuang ke sungai. Tetapi karena kuasa Tuhan, Musa selamat dan dia dibesarkan di istana. Walaupun dibesarkan di istana, tetapi dia tidak merasa, wah enak ya, nyaman ya, lalu kemudian melupakan bangsanya yang menderita. Tidak Musa ingat bangsanya, dan kemudian Musa dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsanya keluar dari Mesir. Nah, apakah itu mudah? Tentu saja tidak. Yuk kita akan bersama-sama melanjutkan bagaimana sih Musa dapat menyelamatkan bangsa Israel. Nah kids, menurut kalian apakah ada manusia yang bisa berjalan melewati lautan? No, tidak ada kecuali naik kapal atau perahu. Tetapi hari ini kita akan bersama-sama melihat dari Alkitab yang menceritakan bagaimana Tuhan kita yang hebat, yang kuat dan perkasa itu menolong Musa dan bangsa Israel sehingga mereka selamat dari bahaya yang begitu luar biasa, walaupun nampaknya tidak mungkin. Oh ya, Pastor Vero punya sesuatu. Apa ya ini? Halo anak-anak G-Kids, nama ibu adalah Ibu Lea, bukan Lauselea. Hari ini ibu mau menceritakan bagaimana Tuhan menolong kami, bangsa Israel, untuk melewati satu bahaya yang begitu menyeramkan dan menakutkan. Waktu itu Tuhan menolong kami untuk keluar dari Mesir, sehingga kami bisa lepas dari penderitaan yang kami alami. Tuhan memberikan tulah
atau hukuman untuk orang-orang Mesir. Ada 10 tulah yang diberikan karena Raja Firaun tidak mau melepaskan kami. Dan tulah yang ke-10 adalah tulah yang paling mengerikan. Anak-anak Mesir, anak-anak sulung, laki-laki, semuanya mati. Sehingga kemudian Raja Firaun memerintahkan kami untuk pergi. Musa membawa kami keluar dari Mesir. Kami senang sekali. Tetapi di tengah perjalanan, kemudian Raja Firaun berubah pikiran. Yang mengejar kami, membawa tentara yang begitu banyak. Teman-teman saya semua marah dan ketakutan. Mereka berkata, "Musa, kenapa engkau membuat kami mati di sini?" Tetapi Musa berkata, "Engkau akan melihat bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyelamatkan kita." Waktu itu saya bertanya, bagaimana Tuhan akan menolong kami semua? Bangsa Israel sangat banyak jumlahnya. Ada laki-laki tua, ada perempuan tua seperti saya, ada anak-anak kecil. Bagaimana kami bisa berlari dengan cepat? Itu sepertinya tidak mungkin kami bisa berlari dengan cepat ataupun melawan Raja Firaun beserta dengan tentara-tentaranya. Tetapi Musa mengajak kami untuk percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kami. Dan benar, di kejauhan sana aku melihat begitu banyak tentara Mesir dengan kereta kuda, dengan senjata yang lengkap hendak membunuh kami. Saya sangat ketakutan. Semua bangsa kami, bangsa Israel sangat ketakutan. Lalu kemudian Musa yang percaya kepada Tuhan mengatakan, "Jangan takut, percayalah, Tuhan akan menolong kita." Apa yang terjadi anak-anak? Lalu kemudian tiang awan menutupi seluruh jalan, sehingga malam itu mereka tidak dapat mengejar kami. Dan kami pun sampai di sebuah laut yang bernama Laut Tebrau. Laut yang begitu besar, yang begitu luas. Ini membuat kami semakin takut. Kami terdesak, kami tidak bisa kemana-mana. Bagaimana kami bisa melewati lautan? Itu mustahil, itu tidak mungkin. Atau Musa menginginkan kami mati, terjun ke lautan? Itu pikir saya. Tetapi ternyata tidak. Tuhan berkata kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan dan menunggu apa yang terjadi kemudian. Bagaimana Tuhan menolong kami semuanya? Bagaimana caranya? Ini mustahil. Ini sulit. Ini satu keadaan yang sangat membahayakan. Tahukah kalian apa yang terjadi? Walaupun menurut kami itu mustahil, itu sulit, tetapi Tuhan menolong kami. Tuhan membuka jalan ketika Musa memukulkan tongkatnya. Kemudian air laut terbelah. Ada jalan untuk kami dapat melewatinya. Kami pun buru-buru melewatinya. Dan bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami. Melakukan mujizat yang tidak mungkin. Kami bersyukur, kami senang Musa percaya dan taat kepada Tuhan. Sehingga kami dapat beroleh jalan. Nah kids, hari ini kita belajar dari Musa. Bagaimana Musa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Seperti cerita dari Ibu Lea tadi, sementara bangsa Israel ketakutan dan khawatir, panik.
Musa percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut, Musa tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah mungkin laut akan terbelah? Apakah mungkin mereka bisa selamat dalam keadaan yang begitu membahayakan? Tapi Musa percaya dan taat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa membuka jalan dengan membelah lautan sehingga mereka dapat melewatinya dan mereka pun selamat. Dan musuh-musuh mereka pun dimusnahkan. Hari ini, apakah anak-anak mau percaya kepada Tuhan? Di tengah keadaan yang sulit sekalipun atau yang tidak mungkin sekalipun, kita mau belajar dari Musa. Kalau suatu saat nanti kalian juga menghadapi satu keadaan yang sulit, ketika kalian tumbuh dewasa, ya, mungkin sekarang kalian masih anak kecil ya, tidak banyak hal yang kalian alami. Ketika kalian nanti dewasa akan semakin banyak masalah yang kalian hadapi. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, akan menolong papa mama kita, akan menolong keluarga kita, akan menolong kota Bandung, Indonesia dan seluruh dunia ini. Ya, asal kita percaya, ketika dalam keadaan yang sangat sulit, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita. Siapa yang mau tetap percaya kepada Tuhan walau di tengah keadaan yang sulit? Mungkin bukan sebuah mujizat seperti membelah lautan ya yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita terus ingat, mari terus anak-anak ingat, mujizat masih bisa terjadi. Selama Tuhan ada, Tuhan pasti ada. Mujizat pasti bisa terjadi dengan caranya, ya, akan terjadi ya, untuk menolong dan menyelamatkan kita semua. Asal kita percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami belajar dari Musa. Teladan iman kami yang percaya kepada Tuhan ketika menghadapi saat-saat yang begitu membahayakan. Walaupun dia belum bisa melihat apa yang akan terjadi, tetapi dia mau percaya dan taat kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur firman-Mu menceritakan tentang Musa. Kami mau belajar untuk percaya kepada Tuhan di tengah keadaan yang sulit, yang mungkin sesuatu yang mustahil untuk bisa kami hadapi. Tapi Tuhan, berikan kami hati yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Anak-anak katakan, amin. Ya, kita akan bersama-sama menghafalkan firman Tuhan dari Keluaran 15 ayat 2. Ini adalah pujian Musa ketika mereka semua selamat dari bahaya. Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu adalah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Oke kids, belajar percaya bahwa Dia telah menjadi keselamatan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.